Pengarsipan. Kedengerannya sepele ya kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, di sebuah rumah sakit, selembar kertas yang salah taruh itu bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Nah, hari ini kita bakal bongkar logika tersembunyi di balik tumpukan dokumen. Dan kita akan lihat betapa krusialnya sebuah sistem pengarsipan. Oke, coba deh kita bayangin sebentar. Sebuah rumah sakit yang super sibuk. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, satu aja berkas pasien hilang. Seberapa parah sih dampaknya? Jawabannya singkat, tapi wah ngeri banget. Bukan cuma satu bagian yang keganggu, tapi seluruh sistemnya bisa langsung ambruk. Ini bukan lagi sekedar soal administrasi yang bikin repot. Ini udah krisis namanya. Oke, yuk kita bedah masalah ini lebih dalam. Kita sebut aja ini krisis pengarsipan. Atau lebih tepatnya kekacauan informasi. Dan percaya deh, masalah ini tuh udah ada jauh sebelum pasiennya ngerasain akibatnya. Coba bayangin deh, dokter panik nyari hasil lab atau perawat kebingungan nyari riwayat alergi pasien. Tanpa sistem yang benar, setiap dokumen penting itu ibarat nyari jarum di tumpukan jerami. Akibatnya, itu tadi perawatan jadi telat, sumber daya kebuang sia-sia, dan yang paling fatal, nyawa pasien bisa jadi taruhannya. Nah, ini dia kekacauan dengan taruhan yang benar-benar tinggi. Terus gimana dong cara kita ngatasin kekacauan ini? Langkah pertamanya itu persis kayak yang dilakuin dokter di UGD, triase. Kita harus identifikasi dan pilah-pilah setiap lembar informasi yang ada. Dan disinilah kuncinya. Jadi, arsip itu ada dua jenis. Pertama, arsip dinamis. Ini dokumen yang aktif dipakai tiap hari, contohnya rekam medis pasien yang lagi dirawat. Kedua, arsip statis. Ini dokumen yang udah jarang dibuka, tapi wajib disimpan buat urusan hukum atau sejarah. Bisa bedain dua hal ini aja, itu udah langkah awal yang paling fundamental. Oke, setelah semuanya kita identifikasi, sekarang waktunya kita bikin blueprint-nya. Ini bukan lagi soal numpuk-numpuk kertas ya, tapi soal merancang sebuah sistem klasifikasi yang pinter dan sistematis. Prosesnya logis banget kok. Kita mulai dari analisis fungsi utama rumah sakit. Mereka tuh ngapain aja sih? Dari situ baru kita bikin kategori-kategori besarnya. Misalnya perawatan pasien atau administrasi. Nah, setelah itu, setiap kategori kita pecah lagi jadi subkategori yang lebih spesifik, kayak rawat inap atau keuangan. Dengan begini, tiap dokumen jadi punya alamat yang jelas, nggak bakal nyasar lagi. Begitu kategorinya udah jadi, rumah sakit bisa milih bahasa buat ngarsipinnya. Mau diurutin berdasarkan abjad nama pasien, atau pakai nomor rekam medis, atau mungkin berdasarkan tanggal kunjungan. Pilihan ini benar-benar tergantung jenis informasinya apa dan kebutuhannya gimana. Tapi tunggu dulu. Sistem yang bagus itu nggak berhenti di situ aja. Sistem yang paling top itu bukan yang satu ukuran buat semua, tapi yang benar-benar dibikin khusus, yang mencerminkan DNA dari organisasi itu sendiri. Dan ini nih intinya. Setiap organisasi, termasuk rumah sakit, itu punya dua mesin utama. Pertama, mesin substantif, yaitu tugas intinya, merawat pasien. Kedua, mesin fasilitatif, yaitu tugas pendukung kayak keuangan dan SDM yang ngejaga mesin utamanya tetap jalan. Sistem pengarsipan yang efektif harus bisa ngelayanin dua-duanya. Nah, di slide ini, kita bisa lihat gimana konsep tadi diterapin. Coba perhatiin deh tabelnya. Departemen kayak rawat inap dan laboratorium yang merupakan fungsi inti dapat kode klasifikasi yang jelas. Begitu juga keuangan dan SDM yang jadi fungsi pendukung. Hasilnya, jadilah sebuah sistem yang logis, terstruktur, dan gampang banget dipahami sama semua orang. Jadi, pada akhirnya, ini semua tuh bukan cuma soal merapin tumpukan kertas loh. Ini tentang membangun sebuah organisasi yang sehat dari dalam. Yuk, kita lihat apa aja sih buah dari kerja keras ini. Ingat kan kekacauan yang kita lihat di awal tadi? Nah, sekarang coba bandingin sama ini. Dengan sistem yang solid, keselamatan pasien meningkat drastis. Audit yang tadinya ditakuti, sekarang jadi lancar jaya. Efisiensi operasional meroket. Dan yang paling penting, setiap departemen punya akuntabilitas yang jelas. Ini bukan cuma perbaikan biasa, ini tuh transformasi total. Dan kutipan ini, wah bener-bener merangkum semuanya dengan sempurna. Arsip itu bukan lagi sekedar tumpukan kertas di gudang. Arsip adalah tulang punggung yang nopang seluruh organisasi, memastikan kelangsungannya dari generasi ke generasi. Sebelum kita selesai, coba deh kita renungin sebentar. Email, foto, dokumen di laptop kita, itu semua kan arsip pribadi kita ya kan? Kalau rumah sakit aja butuh sistem secanggih itu buat ngelola arsipnya, gimana dengan kita?
Apa sistem kamu buat menaklukkan kekacauan informasi di hidupmu sendiri? Sesuatu untuk kita pikirkan ya.